والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون ما أرسلنا من قبلك رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulmu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Walladzina tewongake hajaru ingkang padha hijrah saka ladina, ingkang padha menuju saka ladina, hijrah saka ladina. Hijrah fillahi ing dalam apa atau fillahi demi apa? Oleh hijrah liiko mati dinihi krana jumenengno agamane apa? Mimba dimal gulimu sa'use yen to den dolimi sapa ladina hajaru, sa'use den dolimi sapa ladina hajaru. Wong-wong sing hijrah sing Madinah sawise disakiti zaman teng Mekah bil ada kelawan nampa piloro. Bil ada kelawan nampa piloro min ahli Makkah saking penduduk Mekah. Wa hum ta alladina hajaru fil terus iku Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan boro sahabat Kanjeng Nabi. Wong sing gelem hijrah demi Allah lan bawi annahum yaktine bakal nampakno sapa ingsun lan kawi ana yaktine bakal nampakno ingsun rumeng aladina nun ziluhum utawa nun zilahum tegese bakal nampakno ingsun rumeng aladina di dunia ing dalam dunia tak tempatno daron ing panggonan hasanata ingkang bagus dia tedarul hasanah atau adarul hasanah ku al-Madinah di Madinah. Wala ajrul akhirat yaktine utai opah kang rupa akhirat utawa opah zaman teng akhirat air jannah tegese swarga utawa air jannah tegese swarga iku akbar luwih gedhe alum tegese luwih gedhe lawan lamun ana sapa ngake ya lamun ngerti sapa ngake air kufar tegese umpama ngerti sapa ngake awil mutaqallifuna wong sing karet kabeh karet anil hijrah sing hijrah ngerti maring perkara lil muhajirin akan duwe kira-kira wong sing hijrah minal karomati saking keramat saking kehormatan
Laukan ya lamuna lawa fakuhum yektine padha nyocoki utawa padha sependapat sapa kufar hum ing alladzina hadaru. Alladzina sabar hum ta alladzina hadaru wa alladzina ora sabar kang padha sabar sapa alladzina. Ala adal musyrikina ing atase pilarane pira-pira musyrik. Wal hijrati lan nyabari hijrah li idhari dini krana menangi agama utawa krana muncule agama. Wa ala rabbihim lan ing atase pengirane ladina tawakkaluna padha tawakal sapa ladina hajar. Farzuqa umum rezeki sapa Allah ing ladina hajar min haitsu la yahtasibuna sanging sekirane ora nyangka sapa ladina hajar. Wa ma arsalna orang utus sapa ingsun apa mingkop jika sanging sedurunge sira Muhammad aku ora utus ilari jalan kecuali wong sing wis rijal wis lanang wis umur lanang. Nuhi kang paring wahyu sapa ingsun ilahi maring rijal. Maknane ilari jalan ngamala ikatan tegese ora malaikat. Fatamu wong patako sira kabeh ala dikri ing wong sing berpendidikan, ing wong sing berpengetahuan. Ayo ulama kabeh setako ulama wong sing ngerti ditoro iklan atau injil ing kuntung nomor sira kabeh kula salam ora ngerti sira kabeh dari kan kono-kono ada esal ilari jalan untuk mendapatkan kono-kono bahwa harus mengalami komplika ilari jalan. Pak Indah monggo tatene ulama itu ya alamuna ngerti sapa ulama bu ing dalem. Wa antum halite sira kabeh ila tasdiki maring benerno ulama kita ora iku akrobule para. Minta sedikit mukminin ini bang oleh benerang mukmin di Muhammad bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh rasul tak utus bil bayinati kelawan pira-pira barang sing jelas, argumentasi sing jelas, hujjah sing jelas. Muta'alliqun bi mahdhufin tajahum bil bayinati ta'alluq lan lafaz sing dibuang arsal lagu. Tegese mutus sapa ingsun gumeng para rasul hujjah jelas pira-pira hujjah lawati hati kang jelas. Wajiburi lan pira-pira kitab ayat kutub tinggal kelawan pira-pira kitab. Wa anzalallahu rono sapa ingsun ila kawan sira Muhammad al-Iqra ing Quran ayat Quran tegese ing Quran. Litubayin supaya jelasno sira Muhammad dinasti marang manusa. Wa jelasno mak perkara nujilaken diturun apa maile marang anak. Fihi ing dalem litubayin linnas manusila ilaihim fihi ing dalam Quran. Rupane halal sing barang halal wa haram lan barang haram. Wala lagu menawa-menawa di anas biasa pakaru nayu gelem mikir sapa anas bidane kan dalam kono-kono kabeh. Faya akal guru nama kok gelem itibar monggo gelem ngalap telardo sapa anas. Apa aminal ladina makaru sayikat apa aminal tolong rasa sentosa rasa aman rasa sentosa. Sapa alladina wong akeh makaru kang rekodoyo sapa ladina al makaru iklan pira-pira rekodoyo asayiat ingkang elek ingkang buruk. Mereka doyo binabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiga jelas berarti ing dalam omah pertemuan. Wong-wong kafir Mekah sepakat ning omah pertemuan minta idi saking blok kanjeng Nabi utawa borgol kanjeng Nabi. Masung kanjeng Nabi memasung. Kanjeng Nabi wis dibotol dipasung. Apa sih utawa den pateni ini Nabi. Apa prodi utawa den usire kanjeng Nabi. Kama kalau den perkara dikirakan disebut apa maksud paling dalam surat Anfal. Ayat si Allah, yang nolak blusno, sapa Allah bihi mek alladzina al-ardu ing bumi. Kaparu nakal sine kok. Ayat ya Allah sapa mek alladzina al-ardu siksa min haitsu la yashuruna sanging sirane ora ngerti sapa ladina. Emin jihad dikse sanging sisi latah turu ka ora terlintas, ora kepikir apa jihad dibali ana ing atine alladzina kaparu. Waktu dikulang oleh teman-teman dan rusak sopa aladina kapal dibagi dan perang Badar. Tawalam yakunulan orang-orang sopa kufar itu yukot diruna tahu bayangno sopa kufar tahu ngira-ngira sopa kufar dari kaya mengkono-kono jelas dibagi. Awet kuda untuk ngalap sopa Allah untuk kufar kita kau lebih dalam aktivitas kufar perilaku kufar atau kegiatan kufar. Kegiatan si aswari dalam surah-surah perjalanan kufar di tijarati kerana dagang. Fama mongko ora ana kufar ugi mujizina kan wong sing iso ngalahno apa. Edi faitina tegese kang ngalahno kabeh ala dhewe siksane apa. Awe kuda ngalahno sapa wa taala ing kufar ala kau ing atas sithik-sithik. Tanah kusen tegese sithik-sithik, sean pasean sithik terus sithik. Hatta jika tiga rusak sapa jami usik kabeh.
Utai dawa ala taqaw hamil hamilan fa'il sanging fa'il awi makuli to hal sanging makul. Fa'il rabbaku mongko tak temne sira kabeh lara upun kita sing akeh welase rosimun doter akeh welase disami. Akeh kasih sayang. Hai ulama adil kung sekiranya orang ngetusokno sapa Allah Ta'ala gum ing kufar di okubah iklan disiksa. Awalam nyara Allah Ta'ala akan sapa wong akeh ilama marang perkara lakon kang gawe sapa Allah sapa misah sanging perkara. Lalu kali kedua dulu ayang-ayang, tapi bayangan kasar dari berdiri wit pada berdiri. Tata payahun kan condong, tata payahun dikecekan condong apa dina lalu bayangannya alim yamini sanging sisi kanan bersama dan sisi kiri. Utai jam sama itu jam usam alim, jam usimalin, jam elapap simalin. Anjani bejima, dikece sanging sisi lorone yamin dan simal. Awalan hari dalam kami tanari nawa akhir bulan akhirin sudah dan halis sujud tidak dimari Allah halis aerodina kesehingga duduk kafe di maglan berkoro dirojukan dan kersal nopo mamin gum sanding kafe bawang halis kafe barang-barang bawa isi lalu bisa bayang-bayang kafe udah siluna tunduk kafe so dulu nanti tunduk kafe hina kafe tunduk kafe neng Allah Ta'ala Nus itu dan posisi nopo kafe, mana jelas tahu sekolah kan oleh panggunanya ngomong sing diakal. Wanita dengan malah Allah syaratnya sujud tunduk apa makoy sama mati anda berapa langit wamal apa selatikan dalam bumi. Minja berjengkang saking barang-barang sing gemet. Nasama terkait barang sing gemet tapi bukan rumah kok nasama alih yang atas jarak. Ayat untuk tunduk apa lagu maring apa. Kabeh barang tunduk maring Allah dimakan apa wae rojukan sing ketakno apa minggu saking ikilah mamin kulise maksudnya ditunduk atas aturan apa saja diketakno apa kaya rojukan sing ketakno apa minggu saking mak waktu ibarat sing menang ketiak ing dalam rakano Himalaya il mergo dikatroti iki krana akeh barang sing layak sing radene akal wal malaikat lan tunduk sapa malaikat Khotolan tanpa sapa wa ta'ala gumeng malaikat dikiri kelan disebut berkota dilan krono mulyana. Wa hum halate malaikat mulai takbiru lara padha sombong sapa malaikat ya takabaru nanti kese ora sombong sapa malaikat tan ibadah di sang nyembah Allah. Ya kaum ora padha wedi sapa malaikat ayo malaikat dikese malaikat halal mindori takbiru. Malaikat ku padha wedi nggone Allah, robbaru pengerane malaikat. Min fawqihim kang utawi Allah iku bertakhta sak dhuwure malaikat. Halun utawi dawuh fawqihim dadi hal minggum sange dawuh. Ai alian maksudnya robbaru min fawqihim. Minggum sange dhuwure bumi. Bumi sing robbihim te bumi sing min fawqihim sange mawon. Sange robbaru min fawqihim. Manane Allah alian tersedat iku mau luhur sing menang alihim ngalang ing atase malaikat bil qawi lan dipaksa. Wae paluan padha nglakoni sapa para malaikat maring apa wae marunaken den berita sapa malaikat sapa para malaikat iki kelawan. Mula terang ini mulai wadzina ajaru fillah min ba'di ma tulimu lan bawu annahum fi dunya lahum hasanah wa fil akhirati akbar wa kanu ya'lamun. Kula terang sekelumit masalah hijrah. Ternyata Imam Suyuti nafsiri walladzina hajaru fillah itu maknane wa hum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kok ada cerita Kanjeng Nabi niku teng Mekah niku 13 tahun. Niku tidak pernah mendapat sambutan baik saking penduduk napa Mekah. Madinah zaman niku namanya Yasrib napa Yasrib. Niku komunitas Yahudi. Terus Madinah yang dulu Yasrib niku komunitas napa Yahudi. Mulane iki kula matur teng jenengan. Wong gedhe Yahudi teman-teman iki ora pati apik. Mergo wong Yahudi niku berjasa menghidup-hidupkan ilmu. Jadi di Madinah itu jadi polemik. Ini sudah dekat zaman Kanjeng Nabi Muhammad atau Nabi akhir zaman turun. Itu jadi diskusi ning kalangan tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Nasrani. Akhirnya orang-orang pemuda-pemuda Yasrib niku penasaran. Waktu di situ didiskusikan apa yang Nabi akhir zaman wong ganteng, kabutnya tak penting. Jadi masih ciri utama Nabi apa dia benar-benar. Niku perlu.
Nah, ciri utama sifat dari iblis itu rambutnya apa? Di Nabi itu tinggal Taurat pertama disebut rambutnya itu mulai bijak din kotosin. Rambutnya bukan apa? Lalu bukan ada Nabi di Afrika, perkotaan Nabi itu rambutnya. Lalu kalau harus senang doang alim di ngawur-ngawur. Jadi kan roh sebagai Nabi itu kan Nabi Yusuf bahkan Nabi Muhammad dengan apa sebabnya? Mereka nanti mesti ada suaraku. Jadi merubah itu kata siapa-siapa. Malah ada orang nak buat suara kenal. Terus orang ada benar-benar orang. Jadi nak, ada lebih suara tu ramai kan berubah apa? Kesukaan. Pengiran tidak. Jadi rata-rata nanti bukan wali rata-rata kenapa? Mereka ahli suara berubah apa tidak? Kagian, yo, tangkem itu, orang agak benyo. Jadi kalau di konco itu ngakoni nak kalah alim ke pulau, ini dia juga rumus-rumus tinggal orang pulau kalah alim jadi kalau kita menyesatkan itu. Kalau sama di Medina biasa, mana sampai di tanggal sampai orang Yahudi di tanggal. Itu didiskusikan kemungkinan Nabi itu keluar akhir zaman. Ini pun didiskusikan terbuka tentang gereja-gereja, tentang sinagoge, catatan ini, tentang biara didiskusikan. Sehingga penduduk Medina, ini penasaran saja. Pas penduduk Medina ini penasaran kasus Barak bin Azim, terus golongan Islam. Belum ada buku sing nerangno jumlah sahabat Ansor. Niku terus penasaran ngecek teng Mekah. Niki rumono niki sejarah. Dicek teng Mekah ternyata ada orang yang sifatnya kayak begitu. Ketika Nabi gak ada nak musim haji. Niku kan Nabi dakwah teng Arafah. Lalu kalau bolak-balik masuk haji niku ibadah jahiliyah dan Islaman. Wong jahiliyah ke haji. Wong Islam itu apa? Nah haji itu ibadah jahiliyah dan Islam. Akhirnya tiang-tiang Yasrib, 70 pemuda Ansor itu sepakat. Ya Rasulullah, saya yakin engkau itu Nabi. Sebab itu kalau jenengan di Mekah nggak diperlakukan secara baik, pulau pindah, pulau goyang bermudi. Akhirnya tiang-tiang pulau sahabat Ansor itu diperlukan Sayyid Abbas, sederhana iman. Ya sederhana apa? Iman, apa yang maksudnya? Dipetui wonten cara iki MOU wonten perjanjian dengan visi Indonesia di Makkah ini utang lereng Gunung Mekah sing disebut Syiah niku. Saya apa kita ini semua musuhi Muhammad. Tapi kita punya tradisi keluarga yang kuat. Tak geding-gedingnya kita Muhammad orang alam mateni. Jika Muhammad bogo ning Medina kok ada jaminan gak terbunuh, maka Muhammad saya lepas. Tapi jika tidak ada jaminan, Muhammad atau Mekah Allah. Mengenai sampai tujuh matur nuwun ke bangsa Quraisy. Wong Quraisy niku api-api kan. Nah, contoh gendho-gendho api-api suku apa? Lah boten api. Kanjeng Nabi niku teng Mekah 13 tahun. Kayak apa gedingnya Abu Jahal, Abu Lahab ning Kanjeng Nabi. Tapi ra tahu kepengin mateni ora. Mereka aturan, mata ini berdoa apa? Aturan. Jika Nabi benar terus, boleh sekali cerita Nabi pindah ke Medina. Sebab itu Nabi ketika rawat ke Medina, niku penduduk Medina, niku mengenalkan Nabi lewat 70 sahabat Ansor sengaja kepada Nabi dan budi Arab. Lalu ketika Nabi rawat disambut niku tola al-Fajrul Alina misalnya dulu. Wajah bersyukur alina maka alina ilmu moduskan nanti kemudian. Nah ini terus masalah hijrah. Ini rumah tenang itu sampai metode sejarah. Kontribusi bangsa Yahudi bangsa Nasrani terhadap Islam. Ini semua nubuah itu yang mendiskusikan justru dua agama ini. Kanjeng Nabi umur 2 tahun di Jateng Syam. Niku tetap kata Sam ketemu pendeta Bukhairah. Niku tahu dengan betul. Ya betul.
kamu jangan masuk Sam. Kalau masuk Sam, ponakan ini di pateni wong yen. Saya kita iki ora ponakan, iki ku anak. Ora iso. Ciri utama Nabi akhir zaman itu bapak toko mati zaman kandungan. Jadi kira anak dia di ponakan. Itu detail sekali. Ketika berita Nabi Muhammad itu populer, itu sampai di telinga Khadijah. Mana sampai Nabi Yahudi dan rasa gede teman-teman. Dia ada kontribusi terhadap populer Nabi Muhammad di Orang Yahudi. Jadi kita kenal rasa gede artis, tinggal fitnah nu wartawan berapa. Mana yang dunia boleh ya itu pidato, uang kudu ngedui uang itu. Tapi so populer ada wawancara berapa. Ya, ibu sering ngomong kudu irit, itu populer, nabi jatuh di podium, biaya ini buatan irit, pengajian ini buatan apa? Tapi tema pidato ini tetap ngomong apa? Irit. Rasa bukan tanda-tanda pengiran, betul, pengiran itu ada apa? Nah, kalau ada amat, rasa podium tetap populer, itu butuh keramat. Kalau ini masih cerita nikmat. Mbok niki rumah tenan bersamaan ngerti somben pulau dengan mirip tengah zaman. Somben orang Islam yang dinasrani mesti rukun. Mereka somben mesti dilihat ngadepi ateisme, ngadepi paham nak Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak berfungsi. Wong sing percaya swarga neraka somben kada sampai yang mengerti nasrani. Sing nyantroni titik-titik mati dengan tenang ditunggu bapak di surga. Wong Yahudi yo mantap. Pelajar pulau Jakarta di lama karena hujan, sing hujan wae pakai mantap sekeliling dunia motor neraka mesti nopo. Sing melok oleh konak ganti mesti mantap, kena tersesat ngoro masa tak gandeng berguna kok. Aku ora mantap, mantap bae. Mantap ramu neraka. Aku sarko juga ulama dari nyampe mati mubang-mubang lagi berguna kok. Kalau nyampe rokok itu juga ini boleh penting. Ini kalau terang. Sehingga kriteria agama Yahudi Nasrani ketika Rasulullah selesai sugeng itu kita paling bingung. Nabi itu nggak ngerti informasi versi Yahudi Nasrani itu paling bingung. Sehingga ketika Nabi ditanya apa kita ini masih boleh mempercayai Taurat meskipun ada potensi dirubah. Jawab Nabi lalu sediku malah juga dibu. Pokoknya materi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang dia Nasrani, kau ya jomuni, orang kena muni melampas sing dibodohi dipalsukan, nak muni nangdeng. Padahal kena mentakdir, kena muni orang, kau nanti pak bener, nak muni kau nanti pak salah. Mulanya seri Nabi. Lalu sosiku malah juga itu. Agama di dunia itu menjadi populer itu karena yang Nasrani dan Islam. Kau wangi ngomong PBB, wangi ngomong swarga neraka itu kancane. Jadi itu tentunya orang tahu itu jalan swarga neraka Yahudi, Nasrani, Islam. Gitu. Ternyata versinya gitu. Si mau bicara pasti. Nah ini cerita, ini sama tadi kan. Kalau mau tahu cerita ini mesti nangis. Dan dia ada Ustaz Ahmad. Salman Al-Farisi ini umur 120 tahun. Bintang 100. Dia itu orang Persia Saudi. Dia memiliki Persian Irak. Orang Asfahan itu dari Iran. Terus kalau cerita tentang Manakib, terus saya terkongkir tentang Nagawandu. Ini kalau cerita tentang Nagawandu putih. Iran, betul Irak, dari putih. Iran, Persia, Nabi zaman Nabi Sugeng nyebut Iran apa? Versi, Al-Versi. Versi Ria itu Persia, bukan Prancis, apa? Persia, tadi Iran. Sama cerita hijau. Salman Al-Farisi ini, anaknya sendiri, anak yang terpelajar. Dia ngaji sama pendeta yang gereja, mencari kebenaran. Itu sampai 7 pendeta. Terakhir 3 pendeta terakhir mendingan. Pendeta sing orang rubah isine Injil karya aku. Mulane aku mati ke pindah di Irak. Pun
Pendeta mati di khidmah meneh, nanti 10 tahun matinya di khidmah meneh. Sampai pendeta terakhir muni, kowe ora usah ngaji ya tentang kebenaran. Saiki wis wayahe nabi akhir zaman turun. Iki kula dhewe ning Mekah, tapi domisilinya ning Madinah. Sama apa ini pernah? Dan ciri-cirinya sebuti. Itu mau rambutnya orang rokok. Rambutnya betul rokok. Terus ujungnya sifatnya Nabi itu ada sifat yang aneh. Secara sosial itu jaga. Wa layak balus sodako, layak balus hadiah, tapi layak balus sodako. Beliau itu kalau dikasih hadiah menerima, tapi kalau dikasih sodako tidak menerima. Terus wabaina katibihil aisar khotamun nubuwah. Teng mriki teng pundak kiri niku ana asarun nubuwah, khotamun nubuwah. Cak kenabian. Dan itu sama asar ini niku. Terus dari satu juragan pedagang. Dia itu kerja untuk opah, kayak ngirim ke Medina. Pokoknya opahku itu aku kon ana ekspedisi dagang ning ndi. Akhirnya kena dituruti dimatikannya. Perdagangan internasional dia merek ekspedisi tembudi Medina. Karena Medina ada kerja. Dia diopah matikan. Aku opahi, boleh diopahi matikan. Terus dia mulai wong di sini Muhammad. Barang ke masjid Medina takut. Ayo Muhammad di sini apa? Dari sahabat-sahabat, ya itu yang paling ganteng. Yang paling ganteng. Dari Salman Al-Farisi. Aku pertama rawat dari Muhammad itu yakin paling mengikuti Nabi. Mereka yakin kalangan. Ya mau ke pengiran, mau berubah teman-teman. Mau berubah apa? Kalau Nabi mesti suara, kalau nanti gagasan, berubah apa? Kakean. Mulai dari apa? Jadi perlu ditambah Al-Farisi duit opaya itu dikena. Ya Muhammad muda ini jangkar. Ya Muhammad, ini saya punya uang tak terdakwahkan PKM. Nabi Muhammad saja tidak. Anak Nabi, nak boleh terdakwah. Saya ini Nabi tidak menerima kamu. Sama Al-Farisi langsung ini ada wakil. Ini satu alamat satu. Saya dapat poin apa? Beberapa bulan lagi dia kerja menang. Orang kerja menang untuk duit. Bukan tidak dipakai. Ya Muhammad, saya ini punya uang, saya hadiahkan ke kamu. Jadi Nabi, naam, saya menerima apa? Kegiatan. Waktu saya datang, ini begitu. Bersama ngerti, sama saja. Nabi Muhammad besar gini, berkepolen, yang berbeda, yang mengerti, apa? Israel itu coba di Yerusalem, sehingga mitos tentang Yesus Kristus macam-macam, orang harus direbut. Mereka kota mati, Israel dari Rwanda, dari Ethiopia. Berhubung Yerusalem, sisa-sisa Yesus Kristus diperebut, tiga rokok agama. Kalau Nabi Musa kuyurannya yang bodoh, Nabi Isa dolanannya ya bang. Kalau tekan Nabi Muhammad mengunggah langit ya betul. Tapi Yerusalem juga kayak wong Allah, ngurang rokok. Tetap gak iso tiga agama ini terpisah. Jelas Nabi Musa yang merikul, Nabi Isa. Nabi Muhammad berdemerat dari waktu itu. Makanya satu kota untuk tiga agama. Bon. Terus barang yang ketiga itu bingung. Ini rasanya Nabi belum. Nabi pria di beberapa bukan tempat pamit sesungguh orang benar. Jadi Nabi itu tidak pernah bukan apa. Ini caranya ngincang kepribadian Muhammad itu piye. Ujung-ujung tak buka ya jodoh si sahabat. Tapi mengenai blogger sing Nabi itu piye. Ini Salman Al-Farisi itu sekali masuk Islam. Detik itu juga dari Nabi. Umpama ana wong pantes dadi Nabi itu Salman Al-Farisi. Mergo carane iman berpetualang. Coba di dalam Al-Farisi yang pintar. Menduga tidak ada kerja ini itu lakukan Nabi. Mau pengen tenang tahu apa beda lagi waktu kotamu. Beberapa hari ini gagal. Suatu saat Rasulullah berwudu. Ya pakaian Arab itu juga terbuka. Tunggal aja jeblok. Barang jeblok waktu kotamu. Makanya pertama kali sahabat yang kita
amin batan faidi. Wa inni ra'aituka kafidil hamam beda katibihil hesa. Pokoknya bentuknya itu kaya untuk di manudoro beda katibihil nopo hesa. Kalau nabi dipahami dibuangmu semua. Aman tu kita ya Rasulullah. Kalau saya iman tentang jenengan Rasulullah nopo. Saya kanjeng mention bahwa azun dari kaya Salman. Aku wis nyongkol aku iku apa iman. Semenjak itu langsung Salman Al-Farisi jadi penasihat Rasulullah. Ini yang terkenal beliau menasihati zaman perang Uhud. Dari pengalaman, Nabi menutup pengalaman. Jadi Salman Al-Farisi itu proporsional. Makanya yang Persia tadi kalau pikiran itu pinter-pinter. Orang Persia itu lebih kuat melawan Amerika ketimbang Irak, ketimbang Afghanistan. Karena orang Iran itu lebih punya sejarah ketimbang orang Irak. Makanya nyali Khomeini Ahmad bin Najjar itu lebih kental. Macam untuk turunan nekat, untuk turunan pintar. Salah apa itu? Itu beda. Nabi itu menusuk, tapi untuk wahyu. Ketika perang Ahzab, ini sampai beda sejarah. Bahwa sejarah ini nanti menjadi dalil nubuwah. Ketika perang Ahzab ini sekutu antara kafir Mekah, Nasoro, Najron dan Yahudi Bani Nadir, Yahudi Quraisy itu berkoalisi melawan kita Rasul. Secara teori Nabi pasti kira orang kemungkinan kira pasti apa? Pasti salah. Dan Nabi bareng dikandani wonten Ahzab, walau marwal mukminun al-Ahzab semukolu ada mawa ada apa? Rasul wa sallallahu alaihi wa ma tad'u ila imana wa tenang terjadi kalah semua bedilah anteni napa soal Nabi ngumpul sahabat piye diserang perang Ahzab tadi Nabi ada dengan Allah wa Rasulullah alam ada aku yang dinteni mati dia atau mati dia mana sama apa itu ya Rasulullah, arus yuturo ka'amah yang jadi niku pendapat pribadi jenengan nopo wahyu. Jadi di cara ini usulnya, ya Rasulullah itu pendapat pribadi atau nopo wahyu. Jadi kan dia tidur mengaji atau bodoh. Orang itu cara aku, ibu orang itu cara aku orang wahyu. Jika itu tidak wahyu, maka sebaiknya perang itu kalau kira-kira kita mungkin kalah, itu musuh dipapatkan luar kota. Sehingga kalau kita kalah, anak istri kita bisa menyelamatkan diri. Dan suatu saat, kita jadi kelompok yang kuat yang mengalahkan musuh. Juga belum kino, talon pangeran sendiri, sampai pendekari sendiri. Mereka bapak harus mati. Nah, tidak itu. Nah, mereka ini gak wahyu. Ya terus dipapakkan punten. Ketika dipapak di luar kota, Salman usulnya. Ya Rasulullah saya punya usul. Jika musuh tidak banding, maka bikin punten. Parit. Parit itu ukurannya kalau jaran paling akhir rapat menjual. Jadi jaran terbaik pun kuda terbaik rapat nomor menjual. Dengan kedalaman dan lupa kira-kira jaran terbaik pun betul sakit nomor menjual. Terus dari nanti Yonam. Akhirnya juga parit. Lah pakai parit itu nabi umat nabi ini, dari umat nabi ini gak rasional. Gawe parit dalam keadaan kelaparan, sahabat itu kelaparan. Oh, pol kelaparan itu pol. Itu kan nabi itu pas nutup, pas barang nutup ngambil palu itu kena waktu. Waktu itu bersinar mulai Yazid Medina, dugi Iran. Itu berapa mil, dugi Budi, Iran, dugi Palestina. Tadi ngaji guyon, ini ngaji berulama jadi riwayat. Saya jamin riwayat saya itu sahih. Sama orang takut hadis itu. Coba ya wong-wong kau tertentu ini hadis ini sahih dan tidak. Nunggu juga ada apa yang nah dia takut ngaji. Senang takut hadis ini sahih dan tidak. Lagi dia takut akan dan BA. Waktu kelasnya nyarai orang kau ini sahih dan apa? Ya kalau sahih kita berpegang kalau tidak. Nabi apa tak jawab, nabi bantah intersek, jadi banding, bantah-bantah itu lah apa? Murah banding, macam apa? Pas kanjeng Nabi nutuk sebuah batu dan kontak itu sinar batu dugi nanti mulu Kisra, Iwan Kisra dugi do Irak, nanti coba.
Dari kanjeng Nabi ini Suraka sahabat kebanyakan itu kene kaya rutin nanti. Kok Suraka sumber kerajaan Islam udah Palestina. Sebenarnya Palestina itu nopo ini mahkota raja itu guru. Nopo berarti dengan mahkota raja. Suraka rutin purun Rasulullah purun. Mungkin orang apa guru makna Muhammad itu kan jadi depresi Muhammad nopo depresi. Mangan ragu pak ngadepi musuh mesti kalah. Kira-kira kalau teori mesti dia kuat dan nganti gawe pak. Tapi jadi ambisi menguasai Kaisar Roma juga zaman itu Palestina penderet teritorial nomor Roma. Zaman itu perajaannya juga clear. Sehingga orang kata pada tidak dulu, orang kata lain apa tidak. Sehingga pada tidak dulu itu dan kita. Semua saya tidak paham, bila dulu soal dikasih, pada dapat, itu tidak salah. Jadi tidak hatam baru. Pulau ini orang termasuk penganut ini. Pulau ini sering silau hatam, dia baru karena ini seluruh di pulau dia baru kan dia paham, dia hatam. Pulau itu hatam jalan untuk berkali-kali. Nanti satu-satunya kitab yang termasuk pulau betul itikaf menetapkan pulau yang patung-patung betul jalan kalian Bukhari. Di pulau itu mendengar dikatakan Gusti pulau mengirimkan berapa tiga. Ya jujur kalau tiba berikan dan terbakar oleh pulau itu paling waktu sinau. Ini kan bersama kali pulau sakit sinau nanti subuh. Lalu ada diubah polisi. Di sebuah pulau itu Gusti pulau pengen sinau dengar dikatakan. Sampai di hatam karena ya memang saya ada punya problem boleh makno nono terus sama anak hatam suatu sisi boleh mujir sisi boleh kancane makna apa suci dan terus nak segala tapi nak takut kritis lucunya nak takut tetap takut kritis seakan-akan cerah masihnya kau terjemah nak takut oleh ulama kayak apa kalau ini suara yang tidak boleh. Ada enggak hadis bahwa Rasulullah gini-gini? Yang ada bantah-bantah non pengaji, ada bantah-bantah ada apa? Salah saya bantah-bantah nak bodoh ngali, nak akal ngaji ya, nak ngaji oleh bantah gurunya nanti. Nak ngaji oleh bantah nopo, tapi nak ngaku ngalim, sah bantah-bantah antara ngalim sah nopo. Jadi itu suka dari celah, aku benar nopo, apa yang ada bantah? Bon malah surah itu diguyon dengan jenak malah Muhammad sangat depresi. Terus turun ayat kulillah rumah malikal mulki ilmu kaman tasar wa tanjibul mulka mimman tasar wa tu'izzi man tasar wa tudhillu man tasar dia kalau kau innaka ala kulli syai'in tu'izzu laila bin nahar wa tu'izzu nahar nawa masalah dadi raja dadi kuwasa kabeh kersane Allah. Wong sing saiki lemah setiap saat bisa jadi rojo. Wong sing saiki kuat setiap saat kalah. Wong srengenge sing dadi ngono wae pangeran diatur. Kawitan simulon, apa mulon nyetano ya nurut. Sadene srengenge cara duwe selera yo bosen. Wong apa dhewe kok kawan ning biduan 10 tahun ya bosen. Apa mereka srengenge mulai nabi Adam nanti saiki amen kon laku ngawur wetan. Kok kan yo bosen. Tapi seringnya yang begitu dasar kuat nggak berkutik di bawah aturan Tuhan, dia nggak berkutik di bawah aturan. Itu nak cara kaji nabi dan para sahabat jadi sebenarnya seringnya gagal ngono gagal pengiran dalam itu kan. Pemenang dia mau menung. Akhirnya mereka iman bahwa yang dikatakan Muhammad itu benar. Tenang. Walhasil walawal zaman. Kandidasi perang konten pemenang. Walau zaman ketika era Sayyidina Umar niku Palestina niku ditakluk dengan Sayyidina niku Sayyidina Umar seiring wilayah Nabi zaman perang itu seiring ketika raja Hiraqius niku nyerahno tahta ning Umar nyerahno kunci mbek mahkota niku pertama Umar golek Suraka wong musafir kebanyakan. Kue dengan rumah kota ini, dia bosan dengan ambilmu orang dari kanyasi dengan guru. Jadi kalau lagi desakralisasi istana, kalau itu nopo desakralisasi, wong mahkota itu terhormati mulu tiga berapa? Guru. Orang dari kanyasi dengan guru. Kue
Dia pun ada ketika Umar yang bawa mahkota, yang mahkota itu. Mahkota kan, itu apa betul kan? Dia pun. Terus itu baru dua. Nah, kalau itu tak merasa tiga kan? Warna itu tidak tahu. Kalau orang takut mendapat warna itu wahyu orang lain takut. Saking tidak itu, sama. Mulanya ketika Nabi umpama nubuwah sifat nubuwah itu orang yang bintang suraya laukan nanti nubuwah di suraya lana lalu juga minta dipakai wa asal ila salman al-qari umpama nubuwah di kuning langit sing iso nggawe mau wong Persia lane wong Iran itu bangga be hadis lane wong Iran ngono katane tinggi mergo ndekne duwe tokoh sing dadi penasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora iki wong Iran, mongko Nabi ora tau muni wong Jawa iku iso dadi nabi. Muni wong budi per. Iku duwe foto terus dino. Nah, jadi simbol kekuatan Islam dan Iran itu betul. Geremeng sidik-sidik mergo dene dikakue ero ya tek koyo sama dia. Jadi kata itu geremeng dene koyo betul Islam. Nah, tinggal di simbol Islam nanti terbukti. Iya. Lah itu nak ulama itu nganggep Iran riyen nglairno ulama Sunni. Imam Ghazali itu, Imam Ghazali aku ini kalau dulu kan peta tani di daerah Budi. Iran, tentu dia Budi. Iran. Begitu juga Abdul Qadir Jilani yang dia orang Baghdad. Itu cerita Beat Wali Abdal tentang Nawan itu tentang peta di daerah Budi. Iya. Ini sampai sejarah. Terus, nah, ciri-ciri kenabian ini pula yang mengilhami Sayyidah Khadijah untuk ngecek tenang orang Muhammad. Jadi mulai umur 12 tahun sampai Khadijah untuk Sayyidah Maimunah nawar gulam wong lanang jenenge Mesarah jare pemuda dicek. Barang dicek ternyata tuti luhur goma tuti urus sahar. Yang melaku-melaku ora tahu kepanasan. Mergo dikawal sampai akhirnya mereka itu ya jadi pancen Muhammad juga wong biasa. Semenjak itu Sayyidah Khadijah mutusno jadi bojo. Jadi karyawan untuk maju. Kanjeng Nabi itu karyawan itu Khadijah. Nabi umur 20 tahun untuk Khadijah umur 80. Barang jadi bojo Nabi biasa-biasa wae. Jadi Khadijah sempat Muhammad. Wes mutusno manut calon Nabi jebule setelah tahun nganti 40 tahun Nabi cetok 15 tahun itu 5 tahun pertama itu manut. Semua itu biasa-biasa wae kok 5 tahun. Terus umur 40 tahun Nabi jadi nopo. Pak jadi Nabi gak paham. Sampai nangis deg-degan gonyong malaikat Jibril malaikat mati. Ketika Nabi wangsul daun Khadijah dalam nyiluni jamu aku kemuliaan berdebet. Pengen nopo Muhammad, aku neng gua ketemu malaikat mati. Aku begina matinya. Terus saya Khadijah bunyi-bunyi sing tak anteni yo. Kowe berarti Nabi tenang. Dari Nabi pertama dari Nabi juga paham. Lalu dari Umi itu gak paham. Nah, jadi wong akan dari Nabi aku nopo. Jadi saat kaya Nabi itu Umi. Jadi kurang paham. Umi itu keribuan orang nopo. Paham. Orang kok malah memahamkan nopo. Nabi itu paham. Mulanya dia duduk di betul gak paham. Nah itu nopo. Nah itu dia beri wakil. Malah duduk di. Sampai di Bentrano, Mas Mojo, aku itu Mojo, Mas Mojo, orang itu Mojo. Barang di dekat Jibril, mati rumput semua di tenan malu aja. Lalu barang di jam itu, itu betul di tenan. Barang di Khadijah berarti di Nabi tenan. Terus dikonsultasi nabi Waraqah bin Naufal. Betul ini tiang-tiang non-Muslim juga tahu bahwa Muhammad jadi Nabi itu yang nobatkan itu malah tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Waraqah bin Naufal menjadi Bukhari disifati saya itu apa sepertinya apa suci wakana imro'an kana sorobil jahiliyah wa yaktubu minal injil masya'u ayatuba bil ibrahiyah. Waraqah bin Naufal itu seorang tokoh Nasrani penginjil, dia yang menerjemahkan Injil ke bahasa Arab. Jadi dia konsultan agama
Akhirnya dari Jawa Bijak dikonsultasi. Ya Ami dari Jawa Bijak tanyakan Ibnu Abi, negara Nabi Ibnu Abi. Dia tahu sing dialami Muhammad itu, dan Nabi ditahu. Mada taruh yang kamu bisa itu apa? Di pulau nonton gua, terus ketemu tiang, ketemu makhluk ternyata. Terus dari warga final malam. Masya Allah, lakak, Masya Allah. Hanya namun Allah tidak di Musa. Iku malaikat sing sama persis sing nekani Nabi Sinten. Jadi ini alamat terbaru. Terus saya wafal ketika ini. Saya itu wafal katanya. Ya laitani fi hajat khina akhrajaga qaum. Ya laitani fi hajat khina akhrajaga qaum. Saya mah umpama pas kowe diusir kaum aku iku ijek kuat, marang mentua. Sayang umpama pas kowe diusir kaum aku ijek ku. Kan anak baik. Beliau orang soleh, orang yang enggak punya masalah. Beliau kan enggak. Makanya kalau ngomong saatnya jadi nabi, kurang paham bumi. Apa ya bumi? Masa kalau saya itu musir saya ini kan anak baik ya nabi. Dari warokok, enggak ada orang yang membawa misi dakwah kayak kamu, kecuali itu diusir kaum ini. Ibu Dewi warokok terbukti tahun tak usir konsultasi pertama. Dan nabi diusir dari bumi. Mekah, mulai tahun apa ini takut sejarah bidayah diusir rokok atau mertua minta tolong diusir ya tahu ini dihitung ya. Jadi mulai saat saya jadi kiai tahu diusir barang mereka sejarah jadi kiai diusir udah nggak mertuanya jadi udah kok diusir kalau kadang pada tarik itu dong Nabi Muhammad itu reputasinya diusir. Mana kata kiai mengalami ditundung mereka nabi ini sejarah ini dong. Mulai sampai sesuai kalau Nabi bakal butuh itu dirukan dunia utang itu berapa bedanya utang Nabi deh gue berapa itu niru mati orang mati di dalam juga bedanya utang Nabi deh gue jumlah itu niatnya itu paham tidak jadi andai kan tidak ada sejarah dari dulu juga. Semua cerita kenabian akan dianggap kesuksesan secara hukum sosial. Misalnya nabi sukses dipakai dengan Napoleon, dengan partai, dipakai dengan George Washington, dipakai dengan tokoh-tokoh dunia boleh. Hanya kita dengan tokoh-tokoh Yahudi Nasrani, yang masih membicarakan khas nubuwah, yaitu lewat kitab Taurat, Injil dan Quran. Orang Yahudi Nasrani kita anggap Nabi Muhammad sebagai tokoh-tokoh dunia amati secara sosial. Mulai dari banyak pakar sosial ini. Apa bedanya Muhammad? Kalau dia hebat bisa merevolusi Mekah, apa bedanya dengan lain? Bedanya dengan kalau yang sama-sama sukses membuat revolusi. Paham? Jadi orang kriteria Nabi model Yahudi Nasrani, model Islam. Engkau kan tidak mati secara hukum apa? Sosial. Itu kan tidak bisa terjadi revolusi jaga kalmar, kau Lenin, paham ya? Kau tokoh Amerika, tokoh Belanda rupa. Mulanya orang Yahudi Nasrani di Quran, ulama itu posisi walau itu adalah kitab illa billati dia apa? Ahsan. Illa ladina yulamu minhum ma'uru amanah. Wala unsila ilaina wala unsila ilaina. Kebetulan bantah-bantahan ahli kita. Mereka sebagian informasi ahli kita itu mesti benar. Tapi ada milion teman-teman kadang yang bodoh. Akhirnya kita lebih lama. Mereka ulama sih kita beda nanti informasi yang sesuai Quran hadis di semua orang tentu. Karena cara ulama ya sekarang juga terus belajar. Taurat atau belajar perbandingan agama, sekolah perbandingan, Bibel yang dipelajari, bertakut dipelajari, Quran yang dipelajari. Lalu itu nih belajar Bibel paham berbahasa Indonesia. Pastor Indonesia kita suci berapa berbahasa repot. Akhirnya yang merasa, boleh terus berbahasa. Kami penting kalau terang akan pulang resah.
Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu nanti nek era anak cucu kita, kalau kita terus ngomong masalah daya itu nubuah, itu akan diamati secara sosial. Sebab sosial evolusi Nabi jaga koyo sukses Lenin kalmak, koyo Jojo Sinten, Napoleon Lomo, Bonaparte. Itu Nabi pada koyo Pak Arno ya, saya evolusi itu. Makanya banyak sekarang itu kejadian. Orang mendewa-dewakan tokoh siapa, ngalang-alang idolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kalau ada kitab ini, kalau kita nubuah, kalau ada kitab namanya Hayatus Sahabat itu nunggu tahun 1300 Wiji kalau itu mau yang angin panik ini udah 54 tahun, kabudutnya lebih dari 54. Itu beliau karena kita Hayatus Sahabat, itu punya kepentingan. Sekarang di India dan di Mesir, itu posisi Nabi Muhammad itu sering kalah dengan mursyid. Sering kalah dengan sebagian orang Mesir, itu kalau sumpah wawawi itu tidak mungkin bodoh ini. Wawawi itu utama tak tahu itu siap-siap bodoh. Meniwal Nabi siap-siap bodoh. Tapi nak meniwal imam, jadi sumpah tertinggi Nabi apa? Wal imam demi imamku. Ini dalam konteks Mesir itu Syekh Ahmad Badawi di sini, Syekh Ahmad Badawi. Itu luwe rabakan mulai jadi. Jadi orang Mesir itu nak sumpah. Kok meniwal imam itu berarti tenanan. Tapi nak meniwal Allah itu tidak biasa. Loh Allah berimam kok. Jadi orang Mesir itu ada santri. Santri itu pacaran. Itu yang ngerti Allah beda orang lebih. Nah roh dia ini. Mulanya yang Madura jadi guyonan. Wong Madura ora nyembah apa nyembah kiai. Mergo apa ora pati wedi lan nyembah kiai. Minta santri itu kurung azan syukur atau panggilannya pangeran tetap turun. Tapi nak kiai yang masuk dia. Dari mungkin belum sesat teman-teman. Tapi sesat bagaimana ada yang menonton. Agak sesat. Kalau ini, berarti umatnya juga goblok. Karena anak-anak sampai ya bodoh repot. Orang juga itu, muat sampai dia repot sih. Pengen biasa. Sampai pengen apa? Biasa, tapi sampai dia. Nah itu, kata Sa'an Yusuf Kandalawi yang ngarang, yaitu Kandalawi itu keluarga besarnya saya Elias. Sing nopo, direna dalam nopo sabit. Ini bu. Sekarang kita Hayatus Sahabat. Alasannya ini saya akan cerita beberapa kelebihan Rasulullah sehingga orang akan mengidolakan lagi Rasulullah seatas mengidolakan para imam mursyid. Jadi di India dan Mesir wong meniwal imam itu kastanya lebih tinggi ketimbang meniwal. Kau ngarang itu mana sesuai dengan keluar dari dulu Siti Mikalsum. Ini Nabi Kulsum nyanyi, ini orang Arab kadang betul bujurnya berdemenan itu jelas orang seksi ini. Ini mah bengang bumi ini, masya Allah, jadi tenang ya bengang bumi bumi apa? Masya Allah, orang Arab ini apa? Sumpah lu dia, mari masa piu kalau dibantah, uang nak sumpah, iku bayar kafar, foto telur. Ini zaman Irak Pak Wangun, bareng dia yang Mekah 16 tahun ngaji di Mekah. Fatwanya dirubah, kecuali sumpah orang Arab. Aku nak muni wawo hampir jadi, mereka jadi wawo nak mengani orang Arab, aku rasa jadi nopo. Sumpah, kau tahu dia boleh, mesti muni nopo. Wah, jika setonggo pulau, daerah pulau orang Pantura, muni kakek aneh bukan miso, muni wirika. Pokoknya kecewa saja muni nopo. Setonggo pulau biasa yang benar. Nah, untuk layar tancap itu biasa anak. Kakek aneh, bapak jajan dulu orang tidak. Kakek aneh apa? Bapak. Bapaknya kan tersinggung karena kata kakek aneh itu ya wirikter selalu biasa. Nah itu orang Arab menerima pon atau soal itu. Dianggap kenapa? Ya, sampai jadi asbab nuzul la yu'akhidukum wa billah wifi aymanikum walaki yu'akhidukum bima katakan apa? Wong Arab muni wapok niku mun biasa. Sehingga wong Arab muni wapok dianggap sumpah sing loro sing ora penting. Lain wal itu kumo billah wifi. Tapi malah sumpah nganggo wal imam.
Jadi nak disebut Imam Ahmad Badawi itu wong Arab meriang kabeh. Wong Mesir ilmiah disebut apa wae. Tidak disebut apa biasa. Jadi kalau santri, Pak Yai rawuh mau cepat jamaah. Karena orang ajan tenang. Padahal itu panggilan. Paham ini pulau suwon itu terus masalah-masalah yang di Nasrani Islam. Itu kalau kita beda dalam 1-2 hal, ya salah 1-2 hal, tapi jangan dipukul rata. Kalau kamu mukul rata, nanti yang sepaan kita ittifaq sepakat, kita akan masalah. Apalagi era Islam ke depan akan menghadapi gelombang ateisme. Gelombang apa? Ateisme. Sekarang banyak buku-buku Tuhan sudah mati, perang Tuhan sudah tidak ada. Kita nanti sendiri. Kalau kita tidak koalisi, kita akan apa? Ada ketika ada sekarang di wala tujadilu ahla kita bila dia kejogeman misoi kelompok Yahudi Nasrani kesebagian di atas nama kitab kemarin sepaan itu kita tentang sepaan itu baru kita dulu. Jadi penting kolaborasi karena nanti akhir zaman niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dipandang kasus umumnya tokoh revolusi yang sukses. Dipandang oleh ini mingkal. Kalau niku kalau cerita mujizat Nabi, ternyata Rasulullah zaman perang Khandaq niku menggambar guyonan nak Sam Palestina berdi dikuasai Sayyidina Umar. Sing mahkotane digawa sinten Surah. Fakana Abu Kadalik. Jelaslah kejadiannya di kasus Mekah. Niku kan bukti nubu. Mana ada tokoh sosial yang bisa memprediksi kayak gitu? Itu murni nubu. Ya, murni nubu. Nah, ini penting ngaji di ulama itu penting. Jadi sama lo juga ngamati nabi di hukum sosial akhirnya rupa. Atau tiang-tiang sekuler rupa. Rasulullah itu tidak ada nabi juga tokoh negara. Beliau juga cakap memimpin. Jadi Nabi sebagai presiden yang cakap memimpin apa? Sehingga Medina itu sebagai negara dan Rasulullah kepala negara. Mana ada dari bahwa Nabi itu berposisi presiden? Terus kemudian mengangkat menteri itu tidak ada. Kalau Nabi diamati secara sosial itu berarti Nabi panglima perang, Nabi presiden. Lalu standar hukumnya pakai tata negara, tata pengeran. Nah pakai tata negara berarti Nabi itu duduk ke konstitusi yang didirikan para menterinya atau para DPR-nya. Nabi hanya tunduk sama konstitusi yang dari dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada hukum raja, hukum potong tangan, itu perintahnya Allah, bukan konstitusi Medina, bukan aturan negara Medina. Soal itu hukum top. Jadi mulai diamati misalnya Nabi itu seorang presiden. Nabi juga seorang panglima perang, terus dia mati secara sosial. Itu lupa. Lalu kalau sedang kita polisi yang masalah, menurut jenengan Medina itu negara apa? Enggak. Bisa pula ya, Nabi itu Nabi. Nabi itu negara yang dia kaumnya itu kaulannya Allah. Bahasa Nabi itu hanya satu. Kamu kaulannya Allah, tak ada nikah dengan Allah. Oh ya, itu saja. Bahwa dalam kehidupan ada aturan itu normal. Itu tidak ada presiden. Ya, dalam kehidupan normal tidak ada presiden. Kau bilang aturan. Sing duwe tiket, laju bis. Kau bilang Pak Bis, sing duwe tiket, oleh Pak Bis, Pak pesawat. Kau sing bayar larang, yang bis, sing bayar ekonomi, yang buri. Semua sistem sosial pasti melahirkan apa? Aturan. Tapi aturan Rasulullah ini tidak hukum sosial, ini aturan nubuwah. Mulai sampai itu bangga dari teori itu. Mulai termasuk alamat Nabi itu sholat. Kok sering berdebat dengan pakar-pakar sosial, tapi Nabi kan mimpin negara. Alamat Nabi itu sholat. Mana ada aturan sosial orang sholat? Orang untuk masalah ekonomi. Buktikan kalau Nabi itu tokoh sosial, kalau tokoh sosial rumusnya orang nggak disuruh sholat. Sholat itu nggak ngasih lo duit. Tokoh sosial tentu cenderung bikin aturan yang lahirnya duit. Mulai kalau nak sholat itu ya Allah Nabi dan Nabi benar. Mau dari rumus mau kok sholat itu rumus sosial, rumus tubuh. Tapi sholat tak tahu paham mulai biasa. Sholat pulau pisang sama bisa bukan bedanya yang ini. Mereka pulau roh karpet sholat pun roh. Lain Nabi ketika sholat imam bidin sholat jaga agama. Sing ketara nak Muhammad
Nabi juga ada ajaran sholat. Umpama Nabi mau cakap pimpin negara, administrasi negara, Nabi mau dipadakno oleh tokoh-tokoh administrasi. Justru sholat itu ibadah jaga agama. Mergo gak mungkin ngomong tokoh sosial kok ngurmurno wong kenapa sholat. Malah kalau nggak sholat kadang-kadang diri dari subhanallah alhamdulillah dengan Nabi dan Nabi itu gawe aturan diri dari subhanallah alhamdulillah. Soal tokoh sosial nyanyi dangdut. Atau gawe simfoni apa kok. Tapi gue ora tahu Pak anak mulai itu dari alamat Nabi. Malah orang sholat hati aja mari di Jember Nabi kai meneh malah urusan duit. Jadi kurang dari rumus soal mubang-mubang pun pulau pikir. Saya tahu muara pikiran orang sekulerisme atau orang radikal itu saya tahu. Arahnya Nabi nanti dikirim didudukkan hanya sebagai tokoh sosial. Dan itu ujung-ujungnya yang tergerus itu kenabiannya, nubuah. Karena Nabi kalau sukses memimpin Medina, nanti disaingi oleh tokoh-tokoh yang lain yang sukses bikin negara di negara masing-masing. Disebut bapak-bapak. Mau Nabi lah bodoh karo Nelson Mandela, bodoh karo Pak Karno, bodoh karo Sinten Susi dan beberapa negara. Repot. Lalu ambil sholat, Tuhan kan yang benar-benar sholat sunat nama-nama baju dengan sholat nomor itu. Tapi mungkin kualitas sholat saya, iya menawar tapi kalau iya itu lebih meyakinkan. Lu saya paham betul maksudnya Nabi sholat Masjidin itu paham betul. Sama akoma, fakot. Karena sholat itu rumus 1-2. Nggak mungkin seorang tokoh sosial kok rumus kok. Wong kenapa? Itu pasti nubuah. Bacaannya juga tak nubuah. Sujud kita disuruh bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita tidak menghentikan Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milul ardi wa milul ma'asita misaim. Mana ada tokoh sosial punya rumus begitu? Tokoh sosial rumusnya ini. Nah musim hujan nandur padi, nah musim ketiga nandur jago. Ya sudah begitu. Itu tokoh sosial. Wong seberang kelaparan dia. Makanya Nabi Yusuf itu Abdul Nabi Muhammad. Nabi kok ngatur makanan. Pak Nabi kok ngatur nopo makanan. Ya api ya tapi orang kasih Nabi maksudnya tetap kalah pangkat biasanya nggak tahu ngatur nopo. Padahal Nabi Muhammad dia tokoh sentral juga tokoh. Nah tokoh wisana. Nah tokoh nopo. Padahal Nabi mau tokoh Nabi tokoh urusan agama. Ketika ada orang sahabat ya Rasulullah mau nanam kurma. Ben mandi Nabi nganggo rumus jenengan mengko ben dadi kurma ungu. Jadi Nabi wah santunya ya kowe itu malah ya. Tahu santunya antum alamun diumuri napa? Dunia. Urusan dunia pinter. Karena beliau memang Nabi. Nabi terus jawab, nak andur kurma ini gugur ini malah Nabi jadi penyuluh pertanian, kalau Nabi jadi apa? Nabi malah aneh. Nabi itu juga bakal punya dia sama seperti perang lagi. Rumusnya Nabi yang canggih itu sama Al-Fari. Mengangkat salah dunia, menangkalan masalah dunia. Nabi biasa orang mati biasa. Kau perang nak kabundut jenis mati sehari. Para nabi itu nggak mati saja dia nggak lah. Mulai ini saya sama. Jadi saya ini sebagai ulama dihitung-hitungan. Kalau cara berpikir umat Islam itu memposisikan Rasulullah sebagai tokoh sosial, jadi presiden panglima perang itu tokoh sosial nanti rumput. Suwe-suwe orang nunggu itu yang uji kita. Lalu disebut as-sholatu imaduddin aman aku para fakot aku mati. Sholat itu tiangnya aku mergo Nabi Muhammad atau Nabi termasuk mergo di rumah sholat. Ngomong rumah sholat itu Nabi orang arah. Gak ngarah wong Nabi di rumah di konsep apa? Sholat. Panen melalui warisan ini gue sholat itu seneng. Maksudnya sering lakoni sampai seneng konsepnya. Paham ya, ini ngaji, terus sampai bermertos nubuah itu beda hukum nopo sosial. Malu orang cerita Mekah, cerita Madinah, mau pindah ke Palestina, pindah ke Syam, tentang putih-putih itu kasih nubuah. Sampai pulau cerita ini, bersama orang nubuah. Kenapa Sayyidina Ali itu agak tersingkir oleh Muawiyah? Karena ketika Muawiyah jadi gubernur Syam, Muawiyah jadi gubernur Syam. Dan Muawiyah memproklamirkan diri sebagai
asli tentang mati. Niku rata-rata sahabat itu meyakini Ali itu benar. Tapi apa yang didukung kita? Muawiyah. Alasannya sederhana. Termasuk alamatnya Kanjeng Nabi maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyamna. Pendidikan maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisyam. Nabi udah dari Mekah, hijrah ke Madinah, tapi kerajaannya tembudi. Nak ngono milik Muawiyah, sajane negara jadi dipimpin ning Madinah, tapi dipimpin tembudi. Tenang. Islam maju mergo dipimpin Islam. Bersama Eropa Timur parang politik tiba. Tenang. Itu ya termasuk alamat apa? Nubuwah. Itu yang mesti bahas termasuk alamat Ibatul Tawru. Bisa. Yakut susah roh muwayat tajiru ala wakati. Yaku mukharol anbiya wa umatu khairul umat. Termasuk ciri Nabi ini ku nak sarungan, utawi celana diikat ning gone pas. Lucu tuh, ciri kok muwayat tajiru ala wakati. Nak nganggo pakaian diikat nang weten. Celana diikat ning weten, sarung tumpane ning nopo. Mergo wong kuno niku nak nganggo pakaian dunia era Nabi. Wis pangeran kesana. Dalam wong kuno dunia era Nabi nak sarungan dicancangno ning gurune. Paham ya? Lalu wong sarungan terus dicancang ning nopo? Mulai nak sujud itu awalnya gitu. Mulai kali Nabi nak riyen zaman Nabi juga. Kowe nak salat nganggo sarung loro, kok nak sarung sitok dicancang ning gurune terus nak sujud gitu. Dalam kertasnya pengeran, pas era kali Nabi, ada tradisi sarungan, tradisi celana. Itu tradisi wayasa jiru ala wasati. Nah, sarungan atau celana itu tertuntut tengok. Dalam era gaya pakaian Syrian itu hilang. Ini sudah termasuk alamat nomor 2. Jadi revolusi sosial itu, yang seperti di negara-negara itu, kalau kamu amati Nabi itu presiden yang bisa merubah penduduk Mekah Madinah, nanti Nabi akan sejajar dengan Nelson Mandela, tokoh-tokoh Amerika dan tokoh-tokoh Eropa. Lama-lama hak nubuah hilang, sing orang Nabi ada tokoh sosial. Paham? Jadi ini penting ulah terangkan. Sebab itu maksudnya asolati majudin itu termasuk karena sholat adalah ciri nopo nubuah. Nopo ciri nopo? Ya kau punakot berkumpul fokim bayar alu nama maru. Wakola dawo toko awal tetapi waktu awal sirokap berjilat ini pengiran dulu. Istilahnya ini kecil. Kejogeman dari no pengiran dulu. Inama gua ansinau te Allah sing pengiran atau pengiran itu mau ilagun. Inama gua ansin te pengiran yang hak ibu ilagun mau pengiran wangi dengan siji. Atana kalau Allah Ta'ala bilang jauh nama gua ilahu wahid isbatil ilahiyati. Kalau sama hukum kepengeranan wal wahdaniyah dengan hukum keesaan. Wa fa'ya ya mau ini secara terhadap moko dia sira kabeh ning. Hawu dia sira kabeh ning dunia wiri ora saliyane. Wa fi'lan itu tetap ing dalam jauh fa'ya ya pada ittifatun te ittifatane lebih baik saking gawe boy. Pindah saking gawe boy. Mestine kan fa'ya ya pada walaupun fa'iyya ya pada kunci fa'iyya bukan baru maksudnya itu walaupun itu tetap di omongannya poin sama wajikan dan berapa lagi orang dan apa menilkan kerajaan wakil kanan penciptaan wabi dan keperbudakan walaupun itu tetap di omongan saat ini agung aiso atau dikecil soal wajiban ingkang abadi maknanya dari masih kecil ingkang abadi halal nanti ini jawab jika dari hal ini sangat asing. Kalau amil tinggal jawab jika mana dari mana itu. Apa berdoa orang yang salihnya orang takut nabi di sirakaat. Wabah dia awal wali lalu pengiran al-haq wal-haq. Walau ilah orang pengiran mungkin boleh buka salihnya Allah. Walau istifam bertingkari orang atau pikiran atau jangan melayan. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Wa ta'ala bikum kan ana sira kabeh nikmatin sang nikmat apa saja yang ada pada kamu nikmat iku famina wa mokatane Allah layak ora iso kana dia kelan nikmat sapa wiru sapa liyane Allah
Wa ma tema satya Allah sulatun dongos. Sumanda masa mengkonon lengan pok kum isra kabeh asobat tegese pok kum isra kabeh kenale wa dulu apa kemelaratan. Ayo paklu tegese kepikiran. Wa maradulan ora fa ila imam wa Allah ta'ala DPD sira kabeh. Manane tak ora ngangkat sira kabeh asmata kum swara-swara sira kabeh. Bidi sira tadi lawan jalur wa doa ilang tumo. Wa taturan ora tumo sira kabeh kuwi ada Allah. Cuma jika kasih paham mengalihkan buka toko wa aturan kehayaan tentang sira kabeh. Ida nalihkan ngono pari kontes kelompok niku sang sira kabeh diro timbang pengirane pari wis kurang kalau kondisi sirik sapa pari kuminggu. Dia perlu supaya padha nglakoni kekafiran sapa ngade bimakon perkara atena kalau paling mungkin bumi warga nanti mati saking nikmat. Fatama ta umum kok seneng-seneng sira kabeh. Istimewa itu nglakukan sira kabeh ala ibadah asam ngatasi nyembah berhala. Utai jauh mata-mata anggota jidin itu perintah sing ngeluru maknanya ora tenanan faktor kata alam guna apa bakal ngerti sira kabeh akibat dari kaya akibatnya mengkono-kono kasuara Oh,